Oke, selamat datang. Kita semua tahu pariwisata global lagi bangkit-bangkitnya ya kan? Tapi sadar nggak sih di balik senyum ramah staf hotel atau pemandu wisata, sebenarnya ada frustrasi yang terpendam. Ada semacam gesekan budaya baru yang lagi terjadi. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dunia travel saat ini? Jadi pertanyaannya gini, tempat-tempat wisata keren di seluruh dunia itu kan lagi kebanjiran turis-turis baru yang ya bawa banyak uang. Harusnya seneng dong, tapi kok para pelaku industrinya malah diam-diam frustrasi? Ini ada apa sebenarnya? Nah, ini dia nih yang bikin masalahnya jadi rumit dan jarang dibicarain. Kenapa? Karena ada satu ketakutan klasik, takut dibilang rasis. Makanya banyak yang milih diem. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, ini tuh bukan soal ras atau negara. Sama sekali bukan. Ini murni soal benturan norma budaya yang ya mau nggak mau harus kita pahami bareng-bareng kalau mau cari solusinya. Oke, kita masuk bagian pertama, frustrasi yang senyap. Jadi semua ini tuh berawal dari sebuah fenomena yang berkembang cepet banget. Tapi anehnya, seringnya cuma jadi bisik-bisik aja di kalangan para staf hotel atau pemandu wisata. Percaya nggak, kita ini lagi jadi saksi salah satu pergeseran sosial ekonomi terbesar di zaman kita loh. Jutaan orang kini akhirnya punya kesempatan buat keliling dunia untuk pertama kalinya. Mereka punya uang, punya paspor, dan punya keinginan besar buat lihat dunia. Masalahnya cuma satu. Perjalanan fisik ini kadang terjadi jauh lebih cepat daripada adaptasi sosialnya. Etika atau kebiasaan di tempat baru itu kan butuh waktu buat dipelajari ya kan? Oke, lanjut ke bagian 2, turis global yang baru. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam, siapa sih mereka ini? Dan perilaku spesifik apa aja yang kadang-kadang tanpa disadari malah memicu gesekan di berbagai belahan dunia. Lihat angka ini, 44%. Cukup gede kan? Angka ini benar-benar jadi bukti nyata adanya, ya bisa dibilang kesenjangan budaya. Tapi 44% dari apa sih sebenarnya ini? Nah, ini dia konteksnya. Jadi, ada sebuah survei di tahun 2022 yang menemukan kalau 44% turis dari India itu ngaku pernah ngambil barang-barang non-gratis dari kamar hotel. Ya kayak toiletries, amenities, dan lain-lain. Mungkin bagi sebagian orang itu dianggap hak atau ya sekedar souvenir. Tapi buat industri perhotelan, ini jelas kerugian. Nah, ini tuh cuma contoh kecil dari benturan ekspektasi yang skalanya jauh lebih besar. Dan gesekan itu nggak cuma soal barang hotel loh. Ini dia nih, poin-poin yang paling sering jadi keluhan. Misalnya, ngobrol kenceng atau video call di tempat yang seharusnya tenang. Terus soal etiket pas lagi buffet. Piring ditumpuk setinggi gunung, ujung-ujungnya banyak makanan kebuang. Atau ya, motong antrian. Sampai hal-hal kayak cara pakai toilet yang beda atau masak pakai bumbu yang aromanya kuat banget di kamar hotel. Ini tuh bukan lagi soal selera pribadi kan, tapi gimana satu tindakan kita bisa banget ngaruh ke pengalaman orang lain di ruang publik yang sama. Oke, kita masuk ke bagian 3, gegar budaya terbalik. Pertanyaannya, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Nah, jawabannya tuh seringkali ada di norma sosial yang kita bawa dari lingkungan asal kita. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di tempat asal, mungkin di sebuah kota yang padat dan super kompetitif, ngomong kencang itu perlu biar didengerin. Nyelak antrian itu mungkin, ya, strategi buat survive. Ruang pribadi itu barang mewah. Tapi begitu kebiasaan ini dibawa ke ruang global, aturannya beda total. Di banyak tempat, suasana tenang itu artinya saling menghormati. Antre itu soal keadilan dan keteraturan. Dan ruang pribadi itu dihargai banget. Beda banget kan? Nah, dan ini dia nih, mungkin inti dari pola pikirnya. Ada anggapan yang bilang, kan kita udah bayar mahal, jadi ya kita bebas dong mau ngapain aja. Mentalitas ini seolah-olah mengabaikan semua norma atau aturan lokal yang ada. Dan inilah bedanya antara mentalitas seorang turis dengan seorang tamu. Lanjut bagian 4, gema sejarah. Yang menarik di sini adalah fenomena ini tuh sebenarnya bukan hal baru loh. Sejarah udah membuktikan kalau hampir setiap negara yang ekonominya meroket itu pasti ngelewatin fase turis baru yang mirip-mirip kayak gini. Coba ingat-ingat lagi deh, sekitar 15-20 tahun yang lalu, dunia juga sempat ramai ngomongin masalah turis Tiongkok. Tapi ada bedanya nih. Waktu itu, pemerintah dan media Tiongkok gerak cepat. Mereka bikin kampanye pendidikan publik besar-besaran soal etiket traveling. Nah, kalau kita lihat di era 2020-an ini, dengan masalah turis India yang lagi berkembang, respons edukasi skala besar yang serupa itu belum kelihatan. Yang ada seringnya malah sikap defensif atau penyangkalan.
Dan ini nih konsekuensi yang paling gak enak. Akibat dari perilaku segelintir orang yang kena getahnya malah semua pelancong dari negara yang sama, termasuk mereka yang sopan dan tahu aturan. Mereka jadi harus menghadapi stigma kolektif, misalnya dimintain uang jaminan yang lebih tinggi atau diawasi lebih ketat. Ini bukan karena kebencian ya, tapi murni perhitungan risiko bisnis. Ironisnya lagi, kritikan paling pedes itu seringkali datang dari orang India sendiri. Banyak banget dari mereka yang justru merasa malu dan frustrasi ngelihat kelakuan sesama warganya di luar negeri. Mereka ngerasa kayak harus terus-terusan minta maaf atas nama negaranya. Ini nunjukin kalau masalahnya tuh emang kompleks banget. Oke, kita sampai di bagian terakhir, jalan menuju adaptasi. Jadi gimana solusinya? Apa ada jalan keluarnya? Tentu ada. Yuk kita lihat beberapa langkah konkret yang bisa mengubah situasi ini jadi lebih baik. Solusinya tuh nggak bisa dari satu pihak aja, tapi harus kerja bareng dari 3 arah. Pertama, dari agen perjalanannya. Mereka bisa banget ngasih semacam briefing wajib soal etika global. Kedua, media. Perannya penting banget buat beralih dari sikap defensif ke kritik yang jujur dan membangun, plus ngasih edukasi. Dan yang ketiga, yang paling penting, ya dari para travelernya sendiri. Kesadaran bahwa kita ini tamu, dan sebagai tamu kita harus bisa beradaptasi dengan norma lokal. Jadi, penting banget buat kita garis bawahi sekali lagi ya, isu ini tuh sama sekali bukan soal kebangsaan, bukan tentang kamu dari mana. Ini murni soal pola perilaku. Frustrasi itu muncul karena ada pola tindakan yang terus berulang, dan ya, keengganan untuk beradaptasi dengan etika bersama di ruang yang kita pakai bareng-bareng. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Saat kita bepergian, posisi kita itu sebagai apa sih? Apakah sebagai turis yang merasa berhak menuntut, atau sebagai tamu yang datang dengan rasa hormat? Bedanya tipis, tapi dampaknya besar banget. Dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.